Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah evolusi speaker dari masa ke masa dan jenis-jenis speaker dari dulu sampai sekarang. Perkembangan speaker dari masa ke masa, pelopor sistem audio gulungan kawat yang mendukung medan magnet gerakan aksial adalah Ernst Werner von Siemens. Sedangkan speaker pertama kali dipatenkan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876 dalam bentuk speaker telepon miliknya. Pada tahun 1874, Ernst Werner von Siemens merupakan orang pertama di dunia yang menjelaskan prinsip kerja dinamik atau moving coil transducer, yang kemudian Siemens mendapatkan paten di Amerika atas penemuan tersebut pada tanggal 14 April 1874 dengan nomor paten 149,797. Nama telepon, di mana alat ini juga berfungsi untuk mentransmisikan suara dan dianggap sebagai mikrofon pertama di dunia. Pada tahun 1898, Horace Short menciptakan desain speaker dengan mengandalkan kompresor udara. Sayangnya, penemuan ini kemudian dijual kepada Charles Parsons dan mendapat hak paten di Inggris sebelum tahun 1910. Berikutnya, pada 14 Desember 1877, Ernst Werner von Siemens kembali mematenkan penemuannya di Jerman dengan nomor paten 2355. Pada kali ini penemuannya berupa non-magnetic Partsman diagram. Sebagai radiator yang digabungkan dengan penemuan sebelumnya, pada penemuan Ernst Werner von Siemens kali ini merupakan pengembangan dari penemuan sebelumnya, yaitu membuat fungsi horn sebagai alat bantu untuk mengeraskan suara. Hal ini merupakan catatan sejarah baru sebagai loudspeaker pertama yang digunakan di dunia dan sangat populer pada masa itu untuk pemutar piringan hitam. Kemudian pada tanggal 27 April 1898, Oliver Joseph Lodge mengembangkan penemuan dari transducer tersebut dan dipatenkan di Inggris dengan nomor paten 9712. Penemuannya ini merupakan hasil pengembangan dari penemuan yang sebelumnya. Moving coil transducer. Keterbatasan kualitas pita suara pada generasi speaker sebelumnya akhirnya mendorong penemuan pita loudspeaker oleh Dr. Walter Haskell. Untuk pertama kalinya di dunia, speaker yang dihasilkan dapat mengeluarkan suara yang sangat keras. Sebagai efek dari medan elektromagnet, pada tahun 1913, tepatnya pada bulan Januari, dua ilmuwan Edwin S. Pridham dan Peter Lauritz Janssen, pemilik Comerical Wireless and Development Company, telah mendapatkan hak paten sebuah alat ciptaannya yang disebut radio loudspeaker. Speaker terus mengalami perkembangan yang cukup pesat hingga memasuki era milenium sekarang. Di masa kini, speaker telah mengalami banyak perubahan signifikasi yang memiliki dampak terhadap kualitas yang dihasilkan. Selanjutnya, kalau kita lihat dari jenis speaker pasif ini, ada beberapa hal yang harus diketahui sebelumnya. Yang pertama, subwoofer merupakan jenis speaker yang mampu menghasilkan frekuensi suara 20 Hz sampai 200 Hz sehingga dapat mendengarkan nada rendah atau full bass. Yang kedua, woofer merupakan jenis speaker yang dapat menghasilkan frekuensi rendah yaitu sekitar 40 Hz hingga 1000 Hz. Maka suara yang dihasilkan juga akan mengebas. Yang ketiga, mid-range. Jenis speaker ini mampu menghasilkan frekuensi menengah sekitar 500 Hz hingga 5000 Hz. Oleh sebab itu, suara yang dihasilkan terdengar jelas seperti suara kita. Yang keempat, tweeter, yaitu jenis speaker yang menghasilkan frekuensi sekitar 5000 Hz hingga 20000 Hz.
sehingga suara yang dihasilkan akan sedikit melengking. Yang kelima, full range, merupakan jenis speaker yang mampu menghasilkan nada rendah, menengah maupun tinggi. Oleh sebab itu, jenis ini sering digunakan untuk speaker sound system atau luar ruangan, karena suara yang dihasilkan dapat terdengar di kejauhan. Untuk ukurannya juga bervariasi. Berarti memiliki 3 jenis frekuensi yakni rendah, menengah, dan tinggi sehingga lebih lengkap dan mampu menghasilkan audio frekuensi sekitar 20 Hz hingga 20 kHz.